Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang berjumpa lagi dengan kalian semua di acara PA Anak GRI Bandung. Ibu Guru berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan mungkin ada yang sebentar lagi mau bagi rapot atau malah sudah. Gimana hasil rapot kalian? Semoga apa yang dikerjakan dengan tekun menghasilkan nilai-nilai yang baik ya. Nah, anak-anak, hari ini kita mau lanjut seri eksposisi kitab Matius dengan judul Yesus datang untuk pendosa. Ya. Yesus datang untuk pendosa. Nah, anak-anak, lagu yang akan kita nyanyikan pada pertemuan hari ini judulnya Yesus Seperti Gembala. Kita coba latih satu baitnya. Di bagian kalimat terakhir ada tanda fermata yang artinya nadanya dinyanyikan lebih panjang dari ketukan biasanya. Jadi anak-anak nanti akan tahan dulu, nyanyi dengan lebih lama, baru melanjutkan pada kata-kata selanjutnya. Kita coba sekali lagi, kita coba bait keduanya. Di sini ada kata-kata ku berpaling. Anak-anak ngerti nggak apa artinya berpaling? Berpaling itu berarti misalnya tadinya kita sedang menghadap melihat ke arah sini, kemudian berpaling itu berarti berbalik dan melihat ke arah yang lain ya. Nah, tadinya kita pendosa menyukai apa hal-hal dunia yang ditawarkan oleh dunia, tapi sekarang aku berpaling memandang kepada Tuhan ya. Nah, anak-anak, lagu ini lagu yang indah. Mari kita nanti menyanyikan dengan sepenuh hati, dengan merenungkan setiap kata-kata yang kita nyanyikan. Sekarang kita mau sama-sama bersaat teduh, berdiam diri sejenak untuk mempersiapkan hati kita, sama-sama mempersiapkan hati kita supaya kita boleh benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan mendapat kebenaran firman Tuhan dari PA Anak hari ini. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita, menutup mata dan berdiam diri. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Sekali lagi kami boleh datang, kami boleh diberikan kesempatan juga untuk memuji Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi dan semakin terkagum-kagum akan Tuhan, dan kami boleh semakin mencintai Tuhan, semakin hidup suci dan semakin taat kepadamu. Tuhan pimpin PA Anak kami hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum lanjut memuji Tuhan, Ibu Guru mau ada sedikit tebak-tebakan gambar nih ya. Coba anak-anak kira-kira tahu nggak ya, ini kisah apa, cerita apa yang ada di dalam Alkitab? Gambar yang ke-1. Coba anak-anak lihat. Siapa yang tahu ini cerita apa? Ya betul, tentang domba yang sesat. Anak-anak pasti sudah pernah dengar cerita ini. Bagaimana dari 100 domba ada 1 domba yang hilang. Apa yang gembalanya lakukan? Dia tinggalkan 99 dombanya untuk mencari 1 domba yang tersesat, yang kabur dan menjauh dari gembala tadi. Nah sekarang coba anak-anak lihat gambar yang kedua ya. Coba. Gambar apa ini? Ya, ini sebetulnya cerita ini ada di perikop yang sama dengan tadi domba yang sesat. Ini bercerita tentang anak yang terhilang. Ya, dia menjauh dari bapaknya, dia pergi. Tapi kemudian ketika dia menyadari bahwa dia menjadi anak yang tidak baik, bahwa dia sudah berlaku jahat, lalu dia kembali kepada bapaknya. Apa yang bapaknya lakukan? Dari jauh bapaknya udah lihat, lalu menyambut kembali dan memeluk dia, menerima kembali dia menjadi anaknya. Nah terakhir ya, gambar yang ketiga ya. Anak-anak tahu nggak nih, gambar apa? Ada lagunya, anak-anak tahu nggak lagunya? Sakeus, orang pendek, kecil benar dia. Ya, wah, Sakeus juga dikenal sebagai pendosa. Tapi Tuhan mau memanggil namanya. Tuhan mau datang ke rumahnya. Ya, anak-anak, kenapa Ibu Guru kasih 3 gambar ini? Karena tema kita hari ini tadi apa? Yesus datang untuk pendosa. Ini suatu tema yang indah. Nah, anak-anak dengar ya, anak kita hari ini. Dan semoga anak-anak kita semua, bukan anak-anak doang, Ibu Guru juga dapat berkat dari kebenaran firman hari ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita sekali lagi dengan memuji Tuhan. Lagu Yesus seperti Gembala, kita nyanyikan bait ke-1 dan bait keduanya. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak sekalian. Kita kembali akan melanjutkan di dalam eksposisi Injil Matius. Dan mari kita membaca sama-sama dari Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Matius 9 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Bapak akan bacakan bagi kita sekalian.
Judulnya Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong Tuhan sendiri yang pimpin dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan belas kasihan yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita melihat di dalam kisah ini bagaimana seorang bernama Matius itu dipanggil oleh Tuhan Yesus. Matius ini siapa? Di dalam Alkitab dikatakan dia adalah seorang pemungut cukai. Anak-anak sekalian, pemungut cukai itu apa sih? Apa sih maksudnya pemungut cukai? Cukai itu bukan seperti cuka ya. Cuka itu untuk makanan, rasanya asam. Cukai bukan sama dengan cuka. Cukai itu artinya adalah pajak dari setiap barang yang akan masuk ke satu negara. Sama seperti misalkan anak-anak sekalian, ada barang akan masuk ke luar negeri, dari luar negeri masuk ke Indonesia. Barang-barang yang diimport ini anak-anak sekalian adalah barang-barang yang nanti ketika dia masuk di bandara misalkan atau ada terminalnya untuk masuk, sebelum masuk dia ke dalam negara itu, maka ada pajaknya. Barang ukuran sekian ada pajak sekian. Barang ukuran yang lebih besar pajaknya lebih besar. Dan biasanya cukai ini akan mendatangkan keuntungan bagi negara. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari relasi antar negara, relasi internasional. Waktu dari negara lain masuk barang dapat keuntungan. Dari negara ini masuk barang ke sana dapat keuntungan juga. Sehingga dua-dua saling menguntungkan dan terjadi perdagangan atau terjadi sistem ekonomi jual beli antara dua negara. Maka anak-anak sekalian, cukai ini sangat penting untuk mendatangkan keuntungan bagi satu negara. Dan itu yang terjadi saat itu. Pemerintahan Romawi punya kekaisaran yang cukup besar, cukup luas. Dan di daerah-daerah sekitarnya itu ada banyak kerajaan-kerajaan kecil-kecil lainnya yang berkumpul di daerah sekitarnya. Waktu mereka mau berdagang, waktu mereka mau menjual barangnya masuk ke daerah kekaisaran Romawi, maka Kaisar Romawi akan menagih pajak kepada mereka untuk barang-barang yang akan mereka jual. Maka anak-anak sekalian, ini sangat menguntungkan bagi Kaisar Romawi. Tetapi anak-anak sekalian, pemungut cukai saat itu dipandang sangat negatif oleh orang Yahudi. Dipandang sangat jelek, sangat jahat oleh orang Yahudi. Kenapa anak-anak sekalian? Karena anak-anak, pemungut cukai waktu itu dianggap menguntungkan orang Romawi dan merugikan orang Yahudi. Yahudi waktu itu sedang dijajah oleh orang Romawi. Yahudi waktu itu sedang ditindas oleh orang Romawi. Sehingga waktu ada orang asing masuk ke daerah tanahnya orang Yahudi, keuntungan bukan datang kepada orang Yahudi tapi kepada orang Romawi. Karena orang Romawi sedang menjajah. Bahkan seringkali biasanya pemungut cukai itu akan menagih pajak jauh lebih besar daripada yang seharusnya. Anak-anak sekalian, ini adalah sistem yang sangat korup. Korup itu bukan hanya terjadi di zaman ini. Sistem yang jahat, sistem yang jelek juga sudah terjadi di zaman yang lampau. Di zaman ketika Kekaisaran Romawi ini masih ada. Bukan menagih pajaknya yang jelek, bukan. Memang menagih pajak itu perlu untuk keuntungan negara. Tapi anak-anak sekalian, Bapak mau ambil contoh seperti ini. Misalkan ada satu barang.
Waktu barang ini masuk ke satu negara, maka dia harus bayar cukai. Bayar pajaknya adalah misalkan katakan 10.000. 10.000 rupiah misalkan bayar pajaknya. Nah, pajak ini akan disetor ke negara. Tetapi yang memungut pajak ini namanya pemungut cukai. Yang mengambil pajak ini namanya pemungut cukai. Itu merasakan bahwa saya juga pengen keuntungan dong. Bukan hanya negara yang dapat keuntungan dari barang ini, tapi saya juga pengen dapat keuntungan. Maka akhirnya dia akan memungut barang ini, memungut cukai dari barang ini menjadi 12.000. 10.000 untuk negara, 2.000 untuk saya. Tetapi anak-anak sekalian, yang lebih menyedihkan lagi adalah tidak sendirian dia melakukan hal itu. Karena dia mungkin punya anak buah lagi di bawahnya. Dia punya orang yang bekerja lagi di bawahnya. Terus sampai berapa lapis orang bekerja di bawah daripada orang itu. Terus ke bawahnya. Jadi anak-anak sekalian bisa bayangkan ya. Kalau satu orang ambil 2.000. Misalkan ada 5 orang sudah tambah 10.000. Maka orang yang bawa barang ini akan dikenakan pajak atau dikenakan cukai 20.000. Anak-anak bisa bayangkan ya, dari 10.000 cukainya jadi 20.000. Ini jadi berdua kali lipat, 3 kali lipat, jadi berkali-kali lipat. Dan ini yang bikin orang Yahudi sangat jengkel, sangat marah kepada pemungut cukai. Kenapa? Karena mereka terus ditariki pajak sampai akhirnya mereka mau bawa barang mereka ke tanah Yudea, ke tanah Israel. Begitu sulit sekali karena mereka ditagih pajak yang begitu besar. Bahkan anak-anak sekalian, seringkali penagih-penagih pajak ini adalah orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi yang mau bermain aman. Orang Yahudi yang mau mencari keuntungan. Banyak motivasinya dari mereka. Kenapa mereka mau jadi pemungut cukai. Tapi mereka masuk menjadi pemungut cukai. Dan mereka yang menagih pajak kepada orang Yahudi sendiri. Anak-anak sekalian, orang Yahudi bekerja untuk orang Romawi. Untuk tindas orang Yahudi sendiri. Ini yang terjadi anak-anak sekalian. Maka orang Yahudi sangat benci dan bahkan mengklaim pemungut cukai sebagai orang berdosa. Mereka tidak setia dengan bangsanya. Mereka menentang Tuhan karena mereka melawan bangsanya, melawan umat daripada Tuhan. Dan mereka melakukan segala sesuatu demi keuntungan mereka sendiri. Mereka dianggap pengkhianat bangsa, mereka dianggap pengkhianat kepada Tuhannya. Anak sekalian, inilah kenapa pemungut cukai bisa disamakan sebagai orang yang berdosa di dalam pandangannya orang Yahudi. Dan anak sekalian, kita lihat ada 2 macam pemungut cukai yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama adalah di zaman itu anak sekalian, ada pemungut cukai yang kelasnya masih kelas bawah. Masih kelasnya di lapangan. Maksudnya apa? Dia yang duduk di pos, kemudian dia yang tagih pajak, dia yang ketemu dengan orang-orang itu, mungkin dia yang bertengkar juga dengan orang dan sebagainya. Dia jadi petugasnya yang memungut pajak, memungut cukai itu. Ada orang semacam ini. Ini pemungut cukai kelas pertama, yaitu dia yang jadi petugas untuk memungutnya. Tetapi ada kelas berikutnya, yaitu apa? Ini bosnya. Bosnya yang berhadapan langsung dengan raja. Bosnya yang menghitung-hitung semua keuntungan dan sebagainya. Dan diserahkan semua keuntungan itu kepada negara. Yang menyerahkan itu bukan orang yang tagih pajak itu. Bukan petugas itu. Tapi yang menyerahkan adalah orang lain yang punya relasi yang dekat dengan pemerintahan. Dan anak-anak sekalian, itulah yang dilakukan oleh Matius. Matius bukan di bawah sedang tunggu. Kemudian dia jadi petugas yang tarikin orang untuk bayar pajaknya, bayar cukainya. Tidak. Tetapi Matius adalah seorang yang dikatakan apa? Duduk di rumah cukai. Duduk di rumah cukai, duduk di perkumpulan cukai adalah kondisi di mana ini sudah masuk kategori ini bosnya. Orang-orang yang di bawah itu dia tidak akan duduk di rumah cukai. Dia akan duduk di pos-pos jaga mereka untuk menagih pajak. Tetapi orang yang duduk kumpul, istilahnya ini di kantornya. Rumah cukai itu seperti di kantornya. Ini kan bukan orang yang di lapangan, bukan petugasnya.
tapi ini sudah masuk kategori bosnya. Maka anak-anak sekalian kita lihat Matius ini langsung bekerja di bawah Raja Herodes Antipas. Saat itu yang sedang memerintah. Matius ini punya relasi yang dekat dengan Herodes. Dan ini membuat orang Yahudi sangat benci dengan Matius. Karena dia dicap pengkhianat. Bukan saja pengkhianat, dia adalah orang yang dicap sangat jahat kepada bangsanya. Masakan dia bekerja sama dengan Herodes Antipas untuk jajah bangsanya sendiri. Matius ini orang Yahudi, bukan orang Romawi. Maka anak-anak sekalian, menurut mereka Matius jelas-jelas bukan orang benar. Kalau misalkan ditanya siapa orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan, orang Yahudi tidak akan pernah mungkin berpikir Matius yang akan diselamatkan. Orang Yahudi akan berpikir Matius pasti dibinasakan oleh Tuhan. Matius pasti akan masuk neraka. Matius pasti akan dihukum oleh Tuhan seberat-beratnya. Karena ini orang tidak beres. Maka anak-anak sekalian, orang Yahudi langsung melihat Matius pasti tidak memenuhi kriteria. Tidak memenuhi syarat sebagai seorang murid yang sejati. Tetapi anak-anak sekalian, yang menakjubkan apa? Kristus, Tuhan kita, justru datang kepada Matius. Justru masuk ke dalam rumah cukai itu dan memanggil Matius. Anak-anak sekalian, ini adalah satu kisah yang sangat indah. Kristus tidak datang ke rumah orang Farisi. Kristus tidak datang ke rumah orang ahli Taurat. Kristus tidak pernah menginjakkan kakinya ke depan rumah imam besar. Tidak pernah. Kenapa ya? Kenapa anak-anak sekalian? Karena kalau kita mau bicara agama, kita mau bicara diselamatkan oleh Tuhan, kita mau bicara umat Tuhan yang sejati, bukankah gambaran itu jelas sekali melekat kepada imam-imam ini? Jelas sekali melekat kepada imam besar. Imam besar itu pemimpin dari seluruh orang Yahudi. Pemimpin agama Yahudi itu imam besar. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan saya mau cari ya siapa orang yang akan saya tebus. Saya mau cari siapa orang yang akan aku selamatkan. Mungkin imam besar saya bisa selamatkan karena dia orang baik. Mungkin ahli Taurat saya bisa selamatkan karena dia tidak melakukan dosa. Mungkin orang Farisi bisa saya selamatkan karena dia tidak melakukan kejahatan. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu. Dia cari orang seperti Matius yang sangat berdosa bisa dikatakan dari kacamatanya orang Yahudi. Tetapi dia cari mereka. Anak-anak sekalian, Tuhan Yesus Kristus menyatakan di sini bahwa kriteria seorang murid yang sejati bukan dilihat dari berapa tinggi jabatan dia. Hati-hati anak-anak sekalian, apa yang kita punya tidak menentukan kita ini murid Tuhan yang sejati. Apa yang kita miliki, harta yang kita peroleh, segala sesuatu yang kita miliki, itu bukan penentu kita murid Tuhan yang sejati. Bukan. Maka anak-anak sekalian jangan terjebak dengan apa yang terlihat. Oh, saya ini anak dari pendeta misalkan ya. Saya ini anak dari hamba Tuhan. Saya ini anak dari keluarga yang melayani Tuhan. Saya anak dari keluarga penatua, keluarga majelis di gereja. Anak-anak sekalian hati-hati. Status itu tidak otomatis menunjukkan kita murid Tuhan yang sejati. Tidak. Banyak anak-anak pendeta, anak-anak penatua, anak-anak pelayan Tuhan dan sebagainya. Mereka merasa diri aman di hadapan Tuhan. Mereka merasa diri status mereka cukup untuk menyatakan mereka pasti diselamatkan oleh Tuhan. Akhirnya apa? Mereka hidup sembarangan, hidup gak karu-karuan. Mereka hidup mabuk-mabukan, mereka hidup judi, mereka hidup melakukan dosa dan sebagainya. Dan hidupnya tidak karu-karuan. Anak-anak, Bapak mau katakan, siapakah murid yang Tuhan Yesus cari? Siapa? Tuhan tidak cari orang yang punya status tinggi. Tuhan tidak cari orang yang punya jabatan tinggi. Tuhan cari orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Anak-anak sekalian, maka kita lihat ini adalah kriteria yang pertama. Ada satu hal pertama yang kita bisa sama-sama renungkan. Siapakah murid Tuhan Yesus? Siapakah orang di mana Tuhan Yesus datang untuknya? Yaitu orang berdosa. Anak-anak,
waktu kita bilang orang berdosa, apakah ada orang yang tidak berdosa? Apakah imam-imam tidak berdosa? Apakah orang Farisi tidak berdosa? Apakah ahli Taurat tidak berdosa? Apakah imam besar tidak berdosa? Jawabannya mereka semua berdosa. Alkitab mengatakan semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka semua orang pasti berdosa. Maka anak-anak sekalian, kalau semua orang pasti berdosa, apakah Tuhan Yesus datang juga untuk ahli Taurat? Apakah Tuhan Yesus datang juga untuk mereka? Dan apa artinya Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Anak-anak, di sini Tuhan Yesus mau mengatakan, meskipun semua orang itu berdosa, tapi hati-hati anak-anak sekalian, karena tidak banyak orang merasa mereka berdosa. Ini anak-anak yang harus hati-hati. Semua orang berdosa, betul. Tuhan datang untuk manusia berdosa. Betul, siapapun bisa diselamatkan oleh Tuhan. Siapapun. Entah dia punya jabatan, entah dia punya harta, siapapun bisa diselamatkan. Tapi hati-hati anak-anak sekalian. Banyak orang yang merasa diri benar. Banyak orang merasa diri paling dekat dengan Tuhan. Banyak orang merasa diri saya sudah aman sama Tuhan. Maka akhirnya dia tidak merasa dia orang berdosa. Padahal dia orang berdosa. Maka kita lihat anak-anak sekalian. Siapa yang menegur murid-murid ini? Orang Farisi. Anak-anak sekalian, orang Farisi punya semangat untuk melayani Tuhan begitu besar. Punya zeal melayani Tuhan begitu besar. Orang Farisi punya kengototan melayani Tuhan begitu besar. Dia akan datangi rumah orang Yahudi satu persatu. Dia ketok pintu daripada rumah-rumah itu. Dan dia akan kabarkan tentang Taurat kepada mereka. Ajarkan tentang Taurat kepada mereka. Satu persatu. Mereka berdoa luar biasa. Mereka berpuasa luar biasa. Mereka memberikan persembahan. Mereka melakukan segala ritual luar biasa buat Tuhan. Itu orang Farisi anak-anak sekalian. Bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Tetapi anak-anak sekalian. Mereka merasa dengan apa yang mereka sudah perbuat buat Tuhan. Mereka hitung-hitungan jasa. Mereka merasa kami sudah cukup benar untuk dinyatakan sebagai umat Tuhan. Kami sudah merasa cukup benar untuk dinyatakan sebagai bagian dari umat Tuhan. Sehingga mereka mencibir Tuhan Yesus. Kok makan sama orang berdosa sih? Kok makan sama pemungut cukai? Kok makan sama orang-orang yang sudah pasti akan dibinasakan oleh Tuhan? Apakah kamu mau dibinasakan juga oleh Tuhan? Jangan dong, seperti kami dong. Kami menjauhkan diri dari mereka. Supaya kami tidak ikut binasa seperti mereka. Wah, anak-anak sekalian, ini jahat sekali. Mereka merasa dengan apa yang mereka lakukan. Mereka pakai itu untuk menghakimi orang lain. Mereka pakai agama, mereka pakai ritual, mereka pakai segala hal yang mereka sudah kerjakan. Untuk apa? Untuk melawan orang lain. Maka anak-anak sekalian, orang-orang seperti ini tidak merasa dirinya jauh dari Tuhan. Tidak. Manusia seringkali menenangkan diri mereka dengan segala hal yang mereka sudah lakukan. Mereka menghibur diri dengan mereka apa yang mereka sudah lakukan. Untuk apa? Untuk mereka merasa saya dekat dengan Tuhan. Hati-hati anak-anak sekalian. Bapak mau tanya, kita berdoa untuk apa? Kita baca Alkitab untuk apa? Kita ke gereja, dengar sekolah minggu untuk apa? Kita nyanyi buat Tuhan, puji-pujian buat Tuhan. Untuk apa? Kita sekolah untuk Tuhan. Untuk apa? Anak-anak sekalian, hati-hati. Kalau kita tidak menjaga motivasi kita, tidak menjaga hati kita, maka kita akan kerjakan semua itu untuk menenangkan diri kita dan berkata, saya ini anak Tuhan. Kita bisa memakai seluruh ritual agama, ketaatan kita kepada Tuhan untuk menyatakan diri saya orang benar. Saya bukan orang berdosa seperti teman-temanku yang lain. Maka mereka memisahkan orang yang taat Tuhan dan tidak taat Tuhan. Tetapi anak-anak sekalian, apakah itu yang Tuhan cari? Bukan. Apakah itu yang Tuhan Yesus Kristus akan dapati? Bukan. Apa yang Tuhan Yesus cari? Anak-anak Tuhan tidak cari seberapa
orang itu kerjakan banyak hal untuk Tuhan? Tidak. Seberapa orang itu punya jabatan, punya segala sesuatu untuk Tuhan? Tidak. Tapi Tuhan akan cari dengan mata belas kasihannya. Belas kasihan kepada siapa? Kepada orang yang sungguh-sungguh menepuk dadanya dan mengatakan, Tuhan, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya berdosa di hadapan Tuhan. Saya jahat di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa datang ke hadapan Tuhan. Anak-anak sekalian, itulah orang yang Tuhan cari. Kenapa? Karena Tuhan tahu merekalah yang sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Orang yang merasa diri benar, orang yang merasa diri bisa lakukan segala sesuatu. Mereka menganggap Tuhan bukan sebagai satu hal yang sungguh-sungguh mereka harus kejar. Bukan sebagai satu hal yang sungguh-sungguh mereka inginkan. Tidak. Anak-anak, Bapak punya satu ilustrasi. Seperti yang dikatakan bahwa ketika seorang pasien, ada orang yang sakit, perutnya sakit sekali. Lalu dia mau datang ke rumah sakit. Dia mau datang ke rumah sakit, dia mau apa ya? Dia mau cari dokter di rumah sakit. Supaya apa? Dokter bisa sembuhkan dia. Dan kenapa dia mau cari dokter? Kenapa? Karena dia merasa sakit. Karena dia merasa ada yang salah di dalam hidupnya. Ada yang salah di dalam badannya. Maka dia datang kepada dokter untuk disembuhkan. Demikian juga orang berdosa. Anak-anak, siapa orang berdosa? Orang berdosa adalah orang yang mengatakan di dalam hatinya. Yang menyadari bahwa ada yang salah di dalam hidupku. Saya melawan Tuhan. Saya punya dosa besar di hadapan Tuhan. Saya perlu pertolongan. Hanya orang yang sadar dia sakit, dia perlu datang ke dokter. Orang sehat tidak akan menghargai dokter, lalu datang kepada dokter. Tidak. Orang sehat tidak akan perlu dokter. Tidak akan membutuhkan dokter. Tapi hanya orang sakit saja. Maka itu anak-anak sekalian, itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Dokter harus berani datang kepada orang yang sakit. Dokter harus berani, waktunya habis, tenaganya habis, bahkan tangannya pun dikotorkan untuk merawat orang yang sakit. Itu dokter. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Apakah Tuhan Yesus mengatakan, saya akan menebus dosamu ya. Ya sudah, saya tunggu di surga ya, bye bye. Saya tunggu di surga ya, itu kerajaanku besar di surga. Tidak, anak-anak sekalian. Tuhan Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Dokter di atas segala dokter. Dia yang paling ajaib dan dia datang ke dalam dunia mencari orang yang berdosa. Maka itu anak-anak sekalian, Kristus harus makan di rumah Matius. Di rumah pemungut cukai ini. Ini langsung membuat seluruh orang Farisi kaget. Mereka kaget. Kenapa mesti makan dengan orang pemungut cukai ini? Anak-anak sekalian, makan itu bukan hanya sekedar perut kenyang ya. Bukan. Makan itu bukan sekedar saya happy-happy, tidak. Tapi di dalam tradisi orang zaman dulu, makan menunjukkan kedekatan relasi. Sekali lagi anak-anak sekalian, makan menunjukkan kedekatan relasi. Karena makan itu adalah momen yang khusus anak-anak sekalian. Tidak ada orang mau makan bersebelahan dengan sembarang orang. Dengan orang tidak dikenal. Bapak ambil contoh saudara, misalkan. Kalau kita makan sama keluarga kita, sama orang yang kita kenal, teman-teman kita. Dengan kita makan sama orang asing, beda nggak rasanya? Mungkin makanannya sama, tapi ada perasaan yang beda. Kok saya duduk sama dia ya? Kok saya makan sama dia ya? Ada perasaan yang berbeda anak-anak sekalian. Kenapa? Karena makan satu meja, makan bersama itu menunjukkan persekutuan. Menunjukkan adanya fellowship. Menunjukkan adanya kedekatan, keintiman, relasi yang baik. Ketika mereka makan bersama. Sehingga anak-anak sekalian pesannya apa? Tuhan Yesus makan dengan orang Farisi, dengan pemungut cukai ini. Dengan Matius ini pesannya apa? Bukan hanya Tuhan Yesus pengen mengenyangkan perut, tidak. Tapi pesannya adalah Tuhan mengidentikan, menyamakan dirinya turun dengan orang berdosa ini. Tuhan Yesus berdosa? Tidak. Tuhan Yesus juru selamat manusia berdosa. Dan dia datang sampai duduk satu meja dengan orang berdosa. Dan itulah yang dia lakukan anak-anak sekalian.
Maka ketika Kristus duduk dengan pendosa berarti Kristus menyamakan dirinya dengan orang-orang berdosa ini. Dan ini merupakan satu aib, dianggap hal yang begitu mengerikan oleh orang Yahudi. Begitu memalukan oleh orang Yahudi. Tetapi anak sekalian ingat, inilah isi hati Allah. Isi hati Allah. Inilah makna kenapa Kristus datang. Inilah makna kenapa Kristus menjadi raja kita. Karena dia bukan raja yang asal memerintah di atas surga. Dia bukan raja yang hanya duduk di tahtanya saja dan mengeluarkan perintah-perintah yang memberatkan rakyatnya. Tidak. Dia turun dari tahtanya dan dia datang untuk kita, orang yang berdosa. Maka anak-anak sekalian, karena itu kita melihat inilah kriteria murid yang benar. Inilah orang yang dicari oleh Tuhan Yesus. Yaitu siapa? Orang yang terus merasa dia lemah. Orang yang sungguh-sungguh berdosa. Dan bagaimana caranya kita sadar kita berdosa? Bagaimana caranya kita sadar kita lemah? Caranya adalah dengan hidup di dalam Kristus. Caranya adalah dengan kita membandingkan hidup kita dengan Allah kita. Tahu dari mana? Firman Tuhan. Anak-anak sekalian, tidak mungkin ada pertobatan tanpa firman. Tidak bisa. Karena kalau tanpa firman, orang tidak tahu dia salah di mana. Orang tidak tahu berapa agungnya Tuhan, berapa sucinya Tuhan, berapa kudusnya dia, berapa hebatnya dia, berapa mulianya Tuhan kita. Orang tidak akan tahu. Manusia akan terus pikir saya lebih mulia dari orang lain. Saya lebih kudus dari orang lain. Saya lebih hebat dari orang lain. Karena dia selalu lihat ke dirinya. Tapi anak sekalian, kalau kita melihat kepada Tuhan kita. Kita membandingkan dengan firman Tuhan. Hidup kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Dilihat, dinilai oleh firman Tuhan. Maka standar firman Tuhan dipakai. Bukan untuk hakimi orang. Anak-anak dengarkan ini baik-baik. Jangan pakai standar firman Tuhan untuk hakimi orang. Tetapi untuk mengampuni diri sendiri. Jangan. Misalkan. Dia mah mencuri. Dia mah gini gitu. Dia pasti orang berdosa dia begini. Tapi sendirinya bohong. Saya tidak mencuri memang tapi saya berbohong. Saya tidak mencuri memang tapi saya menyontek. Itu sama saja anak-anak sekalian. Kita tidak bisa melihat bahwa orang lain pasti lebih salah dari kita. Jangan, hati-hati. Tapi kita harus melihat diri kita sendiri dibandingkan dengan firman Tuhan. Bagaimana? Diri kita sendiri dibandingkan dengan apa yang Tuhan inginkan bagaimana. Maka anak-anak harus baca firman. Kenallah Allahmu. Kenallah siapa Kristus. Kenallah bagaimana Roh Kudus bekerja. Roh Kudus memakai firman Tuhan akan menyadarkan kita. Kita terus sadar diri kita sebagai pendosa. Seorang reformator bernama Martin Luther mengatakan, we are beggars. Kita pengemis. Anak sekalian, kita pengemis. Kesadaran bahwa kita ini pengemis di hadapan Tuhan dan kita tidak berani macam-macam di hadapan Tuhan. Itu kesadaran yang membuat kita terus merasa diri berdosa dan terus merasa kita perlu anugerah Tuhan. Maka anak-anak sekalian, poin pertama ini harus dibarengi bersambung dengan poin yang kedua, yaitu apa? Haus akan kebenaran. Haus akan Tuhan. Kita gak bisa merasa saya terus berdosa, terus merasa di dalam penyesalan saja. Gak bisa anak-anak sekalian. Itu akan mematikan kita. Kalau kita terus merasa tidak layak di hadapan Tuhan, kita terus merasa kita berdosa, kita terus merasa kita sedih, kita murung di hadapan Tuhan. Anak-anak, itu akan mematikan iman kita. Tapi perasaan ketidaklayakan itu harus ada dan harus dibarengi dengan perasaan haus akan kebenaran. Bukan hanya merasa berdosa, tapi kita mau bertobat, mau kembali kepada Tuhan. Ini yang tidak dilakukan oleh Yudas Iskariot waktu dia nanti mengkhianati Tuhan Yesus. Ini bedanya Yudas Iskariot dengan Petrus. Petrus waktu dia menyesal, dia bukan hanya menyesal karena dia punya dosa, dia punya salah. Tapi dia menyesal dan dia pengen balik kepada Tuhan. Yudas Iskariot tidak. Penyesalannya tidak membuat dia kembali kepada Tuhan. Maka anak-anak sekalian, karena orang yang memberikan segalanya, tetapi selalu merasa benar, itu tidak akan dipandang oleh Allah sebagai orang benar. Hati-hati anak-anak sekalian. Orang
yang mengatakan, oh saya berdosa, oh saya begini begitu, saya mau kasih semua sama Tuhan, saya mau begini, saya berdosa. Dia terus hidup dalam penyesalannya. Itu juga bukan orang yang dipandang benar oleh Tuhan. Maka Kristus mengatakan, perhatikan, pelajarilah arti firman ini. Kalau anak-anak lihat di dalam Alkitab, arti firman ini ayat 13, pasal 9 ayat 13. Itu dikatakan ada di dalam Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan harus memperhatikan perkataan Hosea? Apa maksudnya? Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Apa maksudnya? Apakah berarti persembahan gak penting? Apakah berarti berdoa tidak penting? Bukan, anak-anak sekalian. Hosea mau menekankan bahwa di dalam ayat ini mau ditekankan bagaimana dengan motivasi hati kita di hadapan Tuhan. Waktu kita kasih persembahan, kita pengen apa? Waktu kita berdoa, kita kenapa berdoa? Itu yang paling penting anak-anak sekalian. Apakah kita melakukan itu karena kita mau mencari Tuhan? Engkau datang ke sekolah minggu mau cari Tuhan. Engkau datang ke sekolah saya mau belajar untuk mencari Tuhan. Apakah seluruh hidup kita dipakai untuk mencari Tuhan atau tidak? Kalau kita tidak pakai itu untuk mencari Tuhan, kalau kita tidak haus akan kebenaran, semua itu hanya usaha untuk menipu Tuhan. Seolah-olah terlihat baik, seolah-olah terlihat mulia, tapi sebenarnya hatinya busuk, hatinya menolak Tuhan. Hati-hati anak-anak sekalian, karena persembahan itu bukan hanya memberi kepada Allah, bukan. Kita bawa persembahan itu apa artinya? Maka anak-anak kita lihat ya, persembahan itu tidak pernah di awal. Persembahan itu biasanya setelah kita mendengar firman Tuhan. Kenapa? Kenapa harus ditaruh setelah mendengar firman Tuhan? Itu ada artinya, itu tidak sembarangan. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, kita mendengar panggilan Tuhan, kita mendengar pengutusan dari Tuhan, maka kita berespon kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang berarti kita mendeklarasikan, Tuhan, kami tunduk kehendak-Mu. Ini kami berikan persembahan sebagai tanda bahwa hidup kami taat di hadapan Engkau. Ini seperti seorang raja besar di hadapan raja kecil di bawahnya. Ketika raja kecil itu memberikan satu tribute, raja kecil itu memberikan satu upeti kepada raja besar yang ada di atasnya. Artinya apa? Bukannya dia kasih, oh ya ini buat kamu ya, tidak. Artinya dia dan seluruh kerajaannya tunduk di hadapan raja ini. Dan itulah respon dari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka anak-anak sekalian, persembahan itu tidak boleh jadi alat untuk menyogok Tuhan. Tidak boleh jadi alat untuk mengatakan, saya sudah kasih persembahan, mana dong Tuhan berkati. Itu manusia paling jahat di muka bumi ini. Itu bukan orang, bukan umat Tuhan. Saya sudah kasih persembahan, Tuhan tolong balikin dong berkali-kali lipat. Saya sudah kasih persembahan, Tuhan tolong berkati saya dong. Itu manusia jahat. Itu manusia jahat anak-anak sekalian. Jangan jadi manusia jahat seperti itu. Karena Tuhan pasti akan hukum. Pasti akan binasakan orang yang berkata seperti itu. Pasti. Karena persembahan itu bukan main-main. Persembahan sekali lagi anak-anak sekalian. Tanda kita tunduk, taat, kerjakan panggilan Tuhan. Maka Tuhan katakan belas kasihan. Belas kasihan anak-anak sekalian. Inilah yang menjadi respon dari Matius anak-anak sekalian ketika dia dipanggil. Dia tinggalkan semuanya. Dan itu adalah persembahan dia. Persembahan dia apa? Persembahan dia adalah hidupnya diberikan pada Tuhan. Waktu Kristus panggil dia. Dengan perasaan yang haus akan kebenaran. Dengan perasaan yang gentar di hadapan Tuhan. Dia ikut Tuhan Yesus untuk menjadi murid. Maka anak-anak sekalian, inilah karakteristik orang yang benar. Inilah pendosa yang Tuhan cari. Bukan pendosa yang tenggelam di dalam dosanya sehingga dia mengatakan saya gak mau keluar dari dosa saya. Bukan. Bukan orang yang merasa diri tidak berdosa. Bukan. Tetapi orang yang merasa dia berdosa dan dia menyambut panggilan Tuhan dengan memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Anak-anak sekalian, pendosa yang lapar dan haus akan kebenaran itu lebih dekat dengan Tuhan
dibandingkan dengan orang yang merasa diri benar, orang yang berpuas diri. Karena itu Kristus datang bagi pendosa. Yang seperti apa? Pendosa yang haus dan lapar akan Dia. Pendosa yang sangat membutuhkan Tuhan. Pendosa yang rindu untuk dekat dengan Tuhan. Seperti rusa yang haus. Rusa kalau sudah haus, dia masih santai-santai? Tidak. Rusa kalau haus, dia mau minum, dia masih tenang-tenang? Tidak. Dia akan cari air kemanapun, sampai ke dalam hutan paling dalam pun dia akan cari air. Dan dia tidak akan tinggalkan tempat air itu. Karena dia tahu, saya bisa hidup ketika saya minum air ini. Anak-anak sekalian, Bapak mau tanya. Apakah engkau tipikal orang seperti Matius? Apakah engkau adalah orang yang sadar diri berdosa di hadapan Tuhan. Dan sadar saya perlu Tuhan. Saya mau kejar Tuhan. Saya mau dapatkan firman-Nya. Saya mau dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Jika demikian anak-anak sekalian, berdoa di hadapan Tuhan untuk menjaga hati kalian. Sampai besar Bapak ingatkan, jaga hati kalian punya sikap seperti itu. Dan jaga hati kalian untuk terus baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Kita menilai diri kita bukan dari diri kita, bukan dari perkataan orang lain. Tapi dari perkataan kitab suci. Dan kita jalankan apa yang Tuhan inginkan. Jangan sampai anak-anak sekalian seperti orang Farisi ini. Merasa diri benar, merasa sudah Kristen, merasa Tuhan akan pasti selamatkan saya. Merasa saya bisa minta berkat sama Tuhan sebanyak-banyaknya. Tapi Tuhan justru akan buang kita. Demikian anak-anak sekalian, tapi kita harus ingat. Yesus datang untuk pendosa. Pendosa seperti apa? Pendosa yang menyadari dia salah. Tetapi dia tidak tenggelam dalam kesalahannya, dalam penyesalannya. Sehingga dia terus berlarut-larut di dalam dosanya. Tidak. Tapi pendosa yang tahu dia salah dan dia mau kejar Tuhan. Mau kejar kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Dan tolonglah setiap kami Tuhan untuk menyadari segala dosa kami. Segala ketidaklayakan kami. Dan biarlah kami punya hati yang terus haus dan lapar untuk mengejar Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu di dalam PA Anak selanjutnya. Tuhan memberkati. Ya, anak-anak semua, gimana? Bersyukur sekali ya dengan firman yang sudah kita dengarkan hari ini. Yesus datang untuk pendosa. Itu berarti Yesus juga datang untuk ibu guru. Yesus juga datang untuk kalian semua. Kalau kalian masih menyukai memegang dosa tertentu gak mau dilepas. Kalau kalian masih terbelenggu oleh dosa. Saat ini ketika firman Tuhan menegur kita. Firman Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada Tuhan. Jangan tunda. Segera datang kepada Tuhan. Segera berpaling kepadanya. Mari kita sama-sama menutup PA Anak kita hari ini dengan menyanyikan Yesus seperti gembala, satu baitnya saja. Sekian PA Anak hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan di PA Anak selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.